Ada satu anggapan yang sering kita dengar, kalau diselamatkan oleh kasih karunia, berarti perbuatan baik itu tidak penting lagi. Bahkan ada yang bilang, perbuatan baik itu ditolak dalam pengajaran kasih karunia. Benarkah demikian? Mari kita lihat kebenarannya dalam firman Tuhan. Banyak orang salah mengerti ketika mendengar kalimat, keselamatan bukan hasil usaha, melainkan kasih karunia. Mereka langsung berpikir, kalau begitu, perbuatan baik tidak ada gunanya. Bahkan sebagian orang takut dengan pengajaran kasih karunia, karena dianggap akan membuat orang Kristen pasif, tidak peduli dengan pelayanan, dan tidak lagi berbuat baik. Tetapi sekali lagi, itu hanyalah mitos, bukan kebenaran. Mari kita baca Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan baik-baik, ayat 8-9 menegaskan bahwa keselamatan bukan karena pekerjaan baik. Tetapi ayat 10 menegaskan bahwa kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi perbuatan baik bukan dasar keselamatan, melainkan buah dari keselamatan. Bayangkan sebuah pohon mangga. Pohon itu tidak disebut pohon mangga, karena dia mengeluarkan buah, tetapi karena memang dari awal benihnya adalah mangga. Namun kalau benar itu pohon mangga, pasti suatu saat ia berbuah mangga. Demikian juga dengan orang percaya. Kita disebut anak Allah bukan karena kita berbuat baik, tetapi karena kita lahir baru dalam Kristus. Namun sebagai anak Allah, secara alami kita akan menghasilkan buah yang baik. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 17, "Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik." Kasih karunia mendorong, bukan menghapus. Kasih karunia bukan menolak perbuatan baik. Sebaliknya, kasih karunia memberi kita motivasi yang murni untuk melakukannya. Dulu, mungkin kita berbuat baik karena ingin dipuji atau supaya selamat. Sekarang, kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan dan ingin memuliakan Tuhan. Seperti kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perhatikan, Paulus tidak menjadi malas karena kasih karunia. Justru kasih karunia membuat dia bekerja lebih giat. Mari kita refleksikan, apakah perbuatan baik kita lahir dari motivasi yang benar? Kalau kita memberi, apakah kita memberi karena ingin dipuji, atau karena kita sudah dipenuhi kasih Kristus? Kalau kita melayani, apakah kita melayani karena kewajiban, atau karena sukacita di dalam Tuhan? Kasih karunia membebaskan kita dari motivasi yang salah, supaya perbuatan baik kita murni, lahir dari hati yang sudah disentuh oleh kasih Allah. Sebagai penutup, jadi, saudara-saudara, mitos bahwa Injil kasih karunia menolak perbuatan baik adalah tidak benar. Justru kasih karunia itulah yang menjadi akar dari semua perbuatan baik. Perbuatan baik bukan jalan menuju keselamatan, tapi buah dari keselamatan yang kita terima. Mari kita ingat kata-kata Yesus dalam Matius 5 ayat 16. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Kiranya setiap perbuatan baik kita bukan untuk kemuliaan diri, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.